Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber podcast pada kesempatan ini, Bapak Maman Sulaiman, SPD. Bapak Maman, mic-nya boleh dibuka dulu, Pak. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Iya, Pak Maman, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saat ini. Iya, baik Pak Maman. Saya mohon izin share screen ya, Pak, untuk memaparkan CV Bapak. Iya. Ya, ini CV beliau. Nama lengkap Bapak Maman, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir, Sumedang, 10 November 1962. Untuk agamanya Islam, statusnya sudah menikah. Pekerjaan saat ini staf pengajar di SMPN Negeri 2 Cimalaka yang letaknya di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Riwayat pendidikannya ya bisa sambil dilihat aja ya untuk mengefektifkan waktu. Nah, riwayat pekerjaan dan jabatan di sini Bapak Maman ini lumayan cukup banyak dan cukup lama menjabat ini. Ada Wakasek Kesiswaan, Wakasek bidang kurikulum, pernah menjadi pembina OSIS, Wakasek Humas, pembina Pramuka dan ketua RW. Oke, mungkin Dilengkap. Iya, karena kan kita Pak di masyarakat juga ada sumbangsih gitu Pak. Bela negara itu seperti apa di masyarakat, kemudian di lingkungan pendidikan seperti apa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya. Bapak kalau boleh tahu untuk menjadi pembina OSIS ya organisasi, kemudian pramuka itu sudah berapa lama Pak? Kalau jadi pembina pramuka semenjak saya diangkat menjadi PNS di SMP Cimalaka dari tahun 1983, kemudian dikukuhkan menjadi anggota pembina ya, karena itu ada SK dari Kuaran, jadi tidak begitu saja kalau menjadi pembina itu harus ada SK dari Kuaran. Dimulai tahun 1984 kalau tidak salah itu ya, karena lupa lagi sudah lama. Ya baik Pak, untuk podcast, untuk wawancara mungkin ya Pak ya, sebelumnya saya langsung serahkan saja ke moderator. Di sini ada Kak Lita Agustin Wulandari, beliau yang akan memimpin jalannya diskusi terkait wawancara atau podcast pada malam hari ini. Kepada Kak Lita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kakak Dwi atas waktunya. Assalamualaikum Pak Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, malam ini saya Lita sebagai moderator ya Pak untuk podcast hari kali ini. Baik, kayaknya dia lihat nih pengalamannya udah banyak banget nih ya Pak Maman. Pasti sudah konsep bela negara dari luar kepala ya Pak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu aja, dari partisipan ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Mungkin Kak Lutfi, Kak Elgi, Kak Nariza? Siapa dulu mau bertanya? Ya, Pak Maman, untuk Maaf, Kak Lutfi, boleh disebutkan dulu namanya. Saya Lutfi, instansinya dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta. Menurut Bapak, bagaimana gambaran kondisi bela negara saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Itu aja nih Kak yang mau ditanyain? Ya, segitu dulu. Begini ya, Pak Maman. kita perlu memaparkan terlebih dahulu pengertian bela negara. Ya, dalam bela negara itu tertanam jiwa, tekad, ya, sikap, perilaku, ya, warga negara. Jadi di dalam jiwa orang Indonesia, kita dilahirkan di Indonesia itu sebetulnya sudah memiliki tekad. Tetapi kadang-kadang tidak semua orang ya dikan negara. Ya, itu diantaranya. Jadi tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu. Itu jiwa nasionalis ya. Demi menjaga nama baik, nama kehormatan negara ya, mempertahankan negara demi kelangsungan negara sampai ke depan. Siapa lagi ya kalau kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh kita di masa lalu. Itulah sementaranya. Bagi kita untuk meneruskan perjuangan ya dan mempertahankan negara itu padahal sudah tertanam. Satu, kita melaksanakan contohnya kalau di sekolah ya, melaksanakan tata tertib sekolah. Ya, itu sudah termasuk melaksanakan upacara bendera. Kita melakukan gotong royong, membantu orang tua, membantu di masyarakat juga sama ya, membantu untuk opsi. Karena kadang-kadang di masyarakat suka ada opsi 1 minggu 1 kali, misal Jumsih kalau di desa kami itu setiap hari Jumat melakukan opsi ya. Jadi bakti untuk sosial. Nah, kemudian yang lain masih banyak lagi ya. Kita harus ya sayang terhadap ya bangsa kita sendiri. Siapa lagi coba kalau tidak disayangi? Mereka membutuhkan bantuan tenaga atau pikiran, kita bantu. Itu sebagai warga negara kita. Ya sama-sama sebagai warga negara. Terima kasih Pak Maman. Selanjutnya Kak Elgi mungkin mau bertanya? Ya boleh Kak Lita. Silakan Kak Saya Elgi. lanjutkan. Namanya dulu disebutkan ya Kak Elgi, dari mana?
Perkenalkan Pak Maman, saya Eldi Fatia Marta untuk unit kerja sama dengan Kakak Lutfi. Ingin bertanya kepada Pak Maman, mungkin Ya. menurut Pak Maman apa penyebab kondisi dari bela negara sekarang ini? Penyebab dari adanya perubahan perilaku manusia di Indonesia khususnya, karena dengan kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi, itu berpengaruh besar. Kadang-kadang para pemuda menginginkan hal-hal baru itu, merasakan dirinya itu adalah yang terbaik. Padahal budaya kita sendiri itu adalah memang di luar negeri itu baik. Orang luar negeri mempelajari budaya kita, sedangkan budaya kita mempelajari budaya lain. Seolah-olah rasa dirinya itu dengan mempelajari budaya asing itu, wah katanya begitu. Jadi lebih ya, contohnya dengan berpakaian, ya dengan ya perilaku seperti ala barat itu. Padahal di kita sendiri di Indonesia itu banyak. Coba Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang memiliki ya ciri khas masing-masing. Jadi budaya tiap-tiap daerah berbeda-beda. Nah, inilah yang mencerminkan budaya Indonesia. Nah, kita harus mempelajari ya budaya dari Indonesia. Kita cinta tanah air, cinta NKRI. Jadi dengan mempelajari budaya-budaya kita, mempelajari bahasa-bahasa kita, itu alangkah baiknya. Jadi memperkuat ya tentang bela negara. Gitulah sementara. Bagaimana Kak Elgi? Sudah jelas apa lagi yang mau ditanyakan? Ya mungkin kesimpulan dari Pak Maman dari yang kita dengar ini mungkin apa namanya selain mempelajari mungkin kita bersama-sama mengaplikasikan nilai dan budaya yang kita anut ini mungkin itu Kalita cukup dari saya. Keren deh Pak Maman jawabannya, mantap. Baik, selanjutnya nih Kak Hariza. Kak Hariza. Kak. Ya, halo. Ditanya nih itu Pak Maman. Ya. Ini maaf sebenarnya suara saya jelas nggak ya? Jelas Kak. Jelas. Ya, Pak Maman, saya mau tanya nih Pak terkait dengan bela negara ya Pak. Sebenarnya hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan secara real nih kan? Kalau secara teori itu banyaklah kita mungkin sudah sering terpapar, cuman kan untuk penerapannya sendiri kayak di masyarakat atau secara real gimana sih untuk biar generasi muda itu tuh tergerak bisa mau untuk membela negaranya, kemudian kesadaran bela negaranya tuh timbul gitu Pak. Iya, terima kasih. Kadang-kadang kita sudah dilakukan ya. Baik, selanjutnya nih Kak Hariza. Kak Hariza. Ini maaf sebenarnya suara saya jelas nggak ya? Jelas Kak. Jelas. Ya, Pak Maman, saya mau tanya nih Pak terkait dengan bela negara ya Pak. Sebenarnya hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan secara real nih kan? Kalau secara teori itu banyaklah kita mungkin sudah sering terpapar, cuman kan untuk penerapannya sendiri kayak di masyarakat atau secara real gimana sih untuk biar generasi muda itu tuh tergerak bisa mau untuk membela negaranya, kemudian kesadaran bela negaranya tuh timbul gitu Pak. Iya, terima kasih. Contoh ya, kita dengan melaksanakan siskamling itu real ya. Kita dengan membangun ya di lingkungan kebersihan itu real. Kita dengan menyapa ya teman ya, menghormati teman ya, apakah dalam berbicara ya, itu juga termasuk bela negara. Kemudian kita melaksanakan upacara-upacara ya, misalnya hari-hari besar nasional. Nah, itu ikuti. Nah, dengan mengikuti berarti kita dapat satu, kita menghormati ya para pahlawan dan kita bangga terhadap para pahlawan. Ya, sudah jelas apa ada yang mau ditambahkan lagi? Mau ditanyakan ke Pak Maman? Terima kasih Pak Maman, sudah sangat jelas. Jadi sebenarnya secara kehidupan sehari-hari itu kita sebenarnya sudah melakukan upaya bela negara, hanya saja kita tidak menyadari jika hal yang kita lakukan itu ternyata sudah termasuk bela negara ya Pak ya. Iya. Jadi dengan belajar dengan baik ya, mengikuti peraturan-peraturan di sekolah, perkuliahan dengan tepat waktu ya. Kemudian kita melaksanakan disiplin, misalnya masuk dengan antri, jangan saling mendahului, itu termasuk ya. Itu. Ya, Kak Nariknya gimana? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Makasih Pak Maman. Nah, ini Pak nih terakhir nih. Apa ya? Nasihat lah buat kita nih Pak sebagai calon-calon aparatur sipil negara. Buat kita gimana bela negara untuk kami gimana gitu loh Pak. Kan sebagai senior pada juniornya. Boleh sepatah dua patah kata ya Pak untuk kami nasihat atau jangan lah. Akan Pak. Terima kasih. Jadi begini. Kita sebagai generasi muda, kita sebagai ya abdi negara, sebagai ya pokoknya warga yang dipercaya oleh negara, dan kita sebagai pegawai negeri intinya. Satu, harus mengabdi pada negara. Jelas kan kita sudah ada aturannya dari negara itu. Ya. Di dalam PPPP atau peraturan-peraturan itu sudah tertuang. Ya, setiap warga negara atau setiap itu pegawai negeri itu sudah ada aturannya. Ya. Nah, itu taat patuh pada aturan tersebut. Kemudian berikutnya, ya, kita
sebagai warga negara, apalagi kita sebagai pegawai negeri, ya, jangan terlalu pamrih. Jadi segala sesuatu dimaterialkan. Ya. Jadi kita mengabdi pada negara sesuai dengan hati nurani kita. Kita misalnya saya sebagai guru ya. Nah, kita bertugas sebagai guru, yaitu membimbing siswa, mencerdaskan siswa. Nah, adik-adik sebagai perawat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai perawat. Ya. Kemudian kasih sayang terhadap pasien itu penting karena pasien itu membutuhkan jiwa yang tenang, ya, rasa kasih sayang sehingga mereka merasa bahwa bukan diri saya yang sakit itu, tapi banyak orang yang sakit, kemudian dilayani dengan baik. Nah itu, jadi dengan pelayanan yang baik, insya Allah dapat memberikan semangat kepada pasien dan mudah-mudahan pasien itu cepat sembuh. Karena dengan motivasi tadi, si pasien itu merasa dirinya ada kepercayaan, keyakinan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Itu tekankan kepada pasien. Karena mati, hidup itu ada di tangan Allah. Rupanya itu mungkin ya. Terima kasih banyak Pak Maman atas nasihatnya, atas ilmunya pada kami. Semoga Pak Maman sehat terus, panjang umur ya Pak ya. Biar bisa berarti banyak berbagi ilmu kayak ke kami contohnya ya Pak ya. Baik, kalau gitu saya baca kesimpulannya ya Kak dari diskusi kita kali ini. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Nah, sebagai ASN diharapkan kita memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air sesuai konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara itu melalui melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi. Gitu ya Pak Maman ya. Baik, saya kira cukup untuk diskusi ini. Saya kembalikan lagi ke Kakak Dwi. Silakan Kakak Dwi. Baik, terima kasih Kalita sudah memimpin jalannya diskusi kita yang super duper luar biasa ya. Bapak Maman mungkin pulang dari kantor, kemudian langsung secara dadakan mendadak gitu ya, dipinta untuk menjadi narasumber dan kita calon-calon ASN yang hebat baru selesai kelas langsung lanjut gitu, gaskeun katanya ya. Baik, mungkin itu saja untuk podcast kali ini ya. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Dewi Restarina sebagai MC. Mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman.